warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat ya. Anak-anak, di musim pandemi seperti ini, kita harus rajin untuk menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu memakai masker ketika sedang keluar rumah. Dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sekarang ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti yang hadir, silahkan menulis namanya di kolom komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Baik anak-anak, supaya kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, kita tepuk anak soleh dulu yuk. Kita tepuk bersama-sama ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak, apakah kalian tahu kita akan belajar apa hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar hadis tentang amal soleh. Anak-anak, selama kita hidup di dunia ini, kita harus berbuat hal-hal yang baik dan yang bermanfaat bagi orang lain. Dan berlombalah untuk mengumpulkan amalan-amalan soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, ibu berharap kalian mampu melafalkan dan menuliskan hadis tentang amal soleh beserta artinya. Kemudian, kalian mampu menghafalkan hadis tentang amal soleh beserta artinya. Dan juga, kalian mampu menuliskan isi kandungan hadis tentang amal soleh dan juga menyimpulkannya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini, nanti kalian akan mengamati gambar, melakukan tanya jawab, membaca, dan juga berdiskusi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap belajar pada hari ini? Siap ya? Baik, marilah kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, silahkan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Apakah ada yang tahu gambar-gambar apakah itu? Betul sekali, itu adalah gambar seorang polisi sedang menyeberangkan orang tua. Dan satunya lagi yaitu gambar kerja bakti. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa makna dari gambar-gambar tersebut? Baik, makna dari gambar-gambar tersebut yaitu tentang amal soleh, saling berbuat baik dengan sesama, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Baik anak-anak, sekarang kita akan membaca hadis tentang amal soleh. Ibu guru akan membacakannya terlebih dahulu, kemudian nanti kalian menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin
aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Baik, sekarang giliran kalian ya. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Baik, kalian bagus sekali. Tepuk tangan. Anak-anak, sekarang ibu akan mengartikan hadis yang sudah kita baca tadi. Artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, tadi adalah arti hadis secara lengkap atau secara keseluruhan. Nah, sekarang ibu guru akan menjelaskan dan mengartikan hadis dari perkatanya. Nanti kalian ulangi setelah ibu guru ya. An artinya dari. Anna artinya sesungguhnya. Lola artinya berkata atau bersabda. Ida artinya apabila. Mata artinya mati atau meninggal dunia. Ibnu Adama artinya anak Adam atau yang disebutnya manusia. Inqoto'a artinya terputuslah. Amaluhu artinya amalnya. Sodakotin artinya sodakoh atau sedekah. Ilmin artinya ilmu. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham, sekarang kalian hafalkan hadis tentang amal soleh beserta artinya dengan teman sebangkumu ya. Nanti teman sebangkumu menyimak hafalan secara bergantian. Kemudian kalau sudah hafal, nanti mengisi di lembar hafalan dan diberi tanda centang apabila sudah hafal. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal semua kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang tuliskan hadis yang sudah kalian hafalkan tadi di buku tulis kalian masing-masing. Nanti dikumpulkan di ibu guru ya. Anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Simak baik-baik ya. Kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat manusia pasti akan meninggal dunia. Semua harta benda yang dimiliki dan dicari selama di dunia pasti akan ditinggal semuanya. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan bekal yang dapat kita bawa mati adalah amal soleh. Amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir meskipun seseorang sudah meninggal dunia, ada 3 hal. Ketiga hal tersebut yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama yaitu sedekah jariyah atau sedekah jariyah. Sedekah jariyah berasal dari kata sodakotun yang artinya sedekah atau pemberian, sedangkan jariyah artinya mengalir. Maka sedekah jariyah berarti pemberian yang dapat digunakan secara terus-menerus dan pahalanya akan terus mengalir apabila hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, syarat dari sedekah jariyah yaitu yang pertama, niat yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berupa barang atau benda yang bersifat awet. Dan yang ketiga yaitu
barang atau benda tersebut memiliki manfaat untuk kepentingan umum. Nah, contoh dari sedekah jariyah yaitu mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat umum. Contoh lainnya yaitu membantu pembangunan masjid, musola, madrasah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Manusia diharuskan untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Agar ilmu yang diperoleh itu dapat bermanfaat, maka ilmu tersebut harus diajarkan kepada orang lain. Apabila orang yang diajari itu merasakan manfaatnya dan mau mengamalkan yang kepada orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh adalah anak yang perilakunya sesuai dengan ajaran agama. Contoh perilaku anak soleh adalah anak yang taat beribadah, yang berbakti kepada orang tua, anak yang berbuat baik kepada sesama, dan mau meringankan beban orang lain. Doa anak soleh adalah doa yang tidak akan terputus pahalanya. Lafaz doa untuk kedua orang tua yaitu Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Baik anak-anak, sekarang kalian akan berdiskusi. Silahkan kalian membuat kelompok dengan teman sebangku kalian. Kalian akan berdiskusi mencari tahu tentang kandungan hadis tentang amal soleh dan apa saja wujud anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah anak-anak, nanti hasil diskusinya ditulis di buku kalian masing-masing ya. Ibu beri waktu 3 menit ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya kan? Waktunya sudah habis ya. Sekarang silahkan masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak, jadi jawabannya sudah benar ya. Kandungan hadis tentang amal soleh yaitu amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia ada 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan wujud anak yang berbakti kepada orang tua, misalnya mendoakan kedua orang tuanya, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada orang tuanya, dan menjaga nama baik orang tuanya. Anak-anak, tadi kita belajar apa saja hari ini? Betul sekali, hari ini kita belajar hadis tentang amal soleh beserta artinya dan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Tadi kita juga sudah berdiskusi, mengamati gambar, dan kita sudah menghafalkan. Nah anak-anak, apakah ada yang masih ingat? Apa saja kandungan hadis tentang amal soleh? Betul sekali, kandungan hadis amal soleh yaitu ada 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak, apakah kalian senang belajar pada hari ini? Alhamdulillah, semuanya senang ya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah anak-anak, pertanyaan-pertanyaan tersebut ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, dikirimkan ke WA Bu Guru ya. Nah anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Insyirah. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dan kita lanjut minggu depan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.